Acara selanjutnya yaitu acara ini kajian kitab ulasan Nurul Yakin. Namun sebelumnya mari kita sapa beliau Abah dan Maulana Ibrahim. Apakah beliau sudah bersama dengan kita? Monggo jemaah dibuka moodnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita. Ahlan wa sahlan bi hudurikum Abah. Namun sebelum beliau mulai kajian kitab, mari kita bersalat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi kepada Al-Ustadz Alam Maulana Ibrahim, waktu dan kesempatan saya hadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi al-kiram wa naqulu Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki Alhamdulillahi rabbil alamin. na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Faqala al-musannif hawadithu fi sanati salisati minal hijrah ilahi. Fi sanati salisati ing dalam tahun kang kaping 3 minal hijrati kang tetap saking hijrah. Sawaja ngawinake sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bintahu ing putrane Nabi Ummu Kalsum rupane Ummi Kalsum yang Utsman marang Utsman Ibni Affan bangta an mata ing dalam sawise urip yen toh kapundhut sapa Ruqayyah ing dawu nalikane dadi karone Utsman wa lihadza summiyu dan nurain. Wa fiha lan ing dalam tahun kaping 3 tazawwaja nggarwa sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam Hafsah ing Hafsah binta Umar ibn al-Khattab wa Zainab lan Zainab binta Huzaimah al-Hilal. Wa fiha lan ing dalam tahun kang kaping 3 wuridal Hasanu dilairake sapa Hasan bin Ali. Wa fiha hurrimat lan ing dalam tahun kang kaping 3 diharamake apa al-khamru arak tahriman kelawan diharamake qat'iyan kang bangsa qat'i lidororiha karena oleh melarati
Arab fil aqli ing dalam akal wal jismilan awak wal malilan bondo. Wa kanat hale ana apa Arab khaira muharramatin iku ora haramake fi awal Islam dalam kawitane agama Islam. Sumang engko kari-kari diharamake apa Arab Mati ayo timur. Mati. Ya Allah, ngapunten. tadrihan kelawan sidik li mahabbati karena demen ya mahabbatil arabi karena demene wong Arab laha marang Arab wa su'ubatilan ngeli tarkia ninggal Arab. Di tahun ketiga beberapa kejadian Wisanati saati minal hijrah zawaja Rasul sallallahu alaihi wasallam bintu Ummu Kulsum li Utsman. Di tahun ketiga ini Rasul satu kejadian bahwa Rasul menikahkan Ummu Kulsum kepada Utsman setelah ba'da mata Ruqayyah meninggal. Ruqayyah itu anak dari Nabi. Ruqayyah meninggal digantikan adiknya yaitu Ummu Kalsum. Jadi satu-satunya sahabat Nabi yang menikahi putri Nabi dua itu adalah Utsman. Makanya diberi gelar Dzan-Nurain. Dzan-Nurain itu orang yang mempunyai dua cahaya. Dua cahaya yang dimaksud adalah Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Jadi Ali cuma menikah satu Fatimah. Sedangkan Utsman menikahi dua putri Nabi, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Wa fiha tazawwaja alaihi salatu wassalam Hafsah binta Umar bin Khattab. Di tahun yang sama Rasul pun menikah dengan Hafsah, anak Umar bin Khattab, dan Zainab bin Ghusaimah al-Hilaliyah. Di tahun yang sama Rasul menikahi seorang perempuan yaitu Hafsah dan Zainab. Kita tahu bahwa Hafsah itu anak dari Umar, sedangkan Zainab itu bekas istri dari Zaid bin Sabit, lalu dinikahi Nabi. Di mana dua perempuan ini juga luar biasa. Zainab itu cantiknya luar biasa, Hafsah pun cerdas luar biasa. Ada satu ungkapan syair yang mengatakan ketika mata seorang laki-laki melihat wajah Zainab, maka tidak akan pernah berkedip sebelum Zainab itu menghilang. Saking ayune, Bu. Ya, saking cantiknya ketika laki-laki melihat Zainab, maka laki-laki tersebut tidak akan pernah memalingkan wajahnya. Sangat menikmati. Itu dulu ya. Ini menunjukkan bahwa Zainab itu luar biasa cantik. Hal ini juga untuk mematahkan kenapa kok mantan istri jandanya Zaid bin Sabit dinikahi Nabi. Karena ini untuk mematahkan, karena Zaid itu dulu itu pernah dianggap menjadi seorang anak sama Nabi, diangkat. Ya. Pernah diangkat menjadi anak Nabi, lalu turun ayat tidak boleh menambahkan nama Muhammad di belakang Zaid
Karena dulu dikenal Zaid bin Muhammad. Kalau kayak gini berarti menghilangkan garis keturunan. Turun ayat larangan. Maka hanya sebatas anak angkat. Maka bagi kita teman-teman semuanya, kita fair saja. Kalau memang kita ada satu penyakit yang tidak bisa beranak, mungkin dari suaminya, mungkin dari istrinya, yang dimana mereka divonis oleh dokter tidak akan punya anak, tapi kecintaan mereka itu luar biasa, saling mengerti, saling menghargai, saling menyayangi, saling mencintai. Mereka pun komitmen terus menjalani kehidupan rumah tangga walaupun tanpa keturunan. Walhasil mereka ngangkat, mengadopsi seorang anak, maka haram bagi kita untuk menyematkan nama kita di belakang nama anak tersebut. Artinya kita fair. Kita akan menganggap dia sebagai anak, tapi jangan sampai nama kita disematkan. Kalaupun dia besar nanti, sampaikan bahwa kamu itu bukan anak kandungku. Apalagi seorang anak perempuan misalkan. Jangan sampai kita menjadi wali dalam pernikahannya. Bisa batal pernikahan itu, dihukumi zina nanti. Ya, jangan sampai menjadi wali. Andai kata seluruh keluarga dari anak tersebut tidak terkonfirmasi, hilang keberadaannya, cukup wali hakim nanti yang menikahkan. Tapi kan malu, saya nanti dianggap bahwa saya itu bukan anak kandungnya, bukan orang tua kandung, bukan bapak kandung, sedangkan anak. Nah, ini kekeliruan Anda. Baiknya setelah anak itu dewasa, jelaskan kami itu bukan anak kami. Tapi tetap cinta dan kasih sayang kami tidak akan pernah berubah. Bahkan mungkin harta waris pun akan saya berikan kepadamu. Walaupun tidak bisa semuanya ya, kalau secara hukum Islam waris gitu loh. Nah, kecuali dihibahkan, masih hidup dihibahkan semuanya sama anak angkatnya, ya berarti nanti saudara tidak dapat waris karena habis kan. Dan itu pun tidak boleh direkayasa. Artinya saya habiskan semualah, saya hibahkan supaya nanti mati tidak meninggalkan waris. Itu tidak boleh, itu pun batal niatan yang semacam. Ya sudah, naluri saja. Berjalan begitu dengan penuh kecintaan kita kepada seorang anak tersebut, kita hibahkan semua. Cuman perlu apalagi zaman-zaman sekarang, kita juga mungkin merasa nanti setelah semuanya dikasihkan saya malah ditelantarkan. Itu paranoid yang kebablasan. Tidak mungkin lah seorang anak yang dibesarkan dan lain sebagainya kok tega menelantarkan kita. Oh, jangankan anak angkat, Pak, anak kandung saja, kalau dia itu hubungannya cinta kepada dunia dan lain sebagainya, bahkan orang tua pun akan disingkirkan loh. Ya itu pikiran kalian. Saya nggak ikut-ikutan. Walaupun banyak sekali terjadi yang semacam itu. Bukan hanya satu dua yang terkonfirmasi dalam pengetahuan ini gitu loh. Banyak juga persoalan, jangankan seorang anak angkat, anak kandung sendiri itu tega memenjarakan orang tuanya, itu banyak sekali. Ya artinya ya biarkanlah itu terjadi, karena memang hal itu memang harus terjadi. Alasannya memang itu harus terjadi cukup simpel, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Semua dibolak-balikan, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah ingin tunjukkan kepada kita semuanya bahwa Allah yang mampu bolak-balikan itu semua. Gitu loh. Seorang anak tega
menjarakan anak, orang tuanya, seorang tua menelantarkan anaknya, ya dibuang di tong sampah, dibuang di mana-mana, macam-macam. Walhasil bahwa Zainab itu dinikah sama Rasul di samping untuk menghibur, di samping untuk mempertahankan iman, di samping itu juga untuk mematahkan bahwa Zaid bukan anak Muhammad. Karena kalau anak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka haram hukumnya dinikah. Wong menantu kan tidak boleh, haram kan? Nah, dengan adanya Rasul menikahi Zainab, otomatis bukan anaknya, gitu loh. Karena bukan menantu kan seperti itu. Wa fiha wulidal Hasan bin Ali, dan pada tahun yang sama Hasan itu dilahirkan. Wa fiha khurimat al-khamru tahriman qat'iyyan liduroriha fil aqli wal jismi wal mal. Pada tahun ketiga itu arak mulai diharamkan secara qat'iyyan, artinya secara keseluruhan. Kenapa? Wa kana khairu muharramatin fi awwalil islam. Summa khurimat tadrihatan lil mahabbatil arabi laha wa su'ubati tarkiha. Karena tradisi orang Arab itu selalu minum arak. Arak itu satu kebiasaan yang diminum bangsa Arab pada saat itu karena memang belum haram pada saat itu. Sehingga ketika spontanitas mengharamkan arak, maka akan terlalu berat bagi mereka. Akan begitu berat, tentu berat. Meninggalkan sesuatu kebiasaan dan itu yang mereka senangi, lalu tiba-tiba disuruh untuk tinggalkan itu semua. Nggak bisa, Bu. Allah dan Rasulnya itu luar biasa, Bu. Karena Allah yang menciptakan manusia, Allah tahu karakter manusia, kebiasaan manusia, maka tidak langsung Allah perintahkan untuk diharamkan seketika. Ya, ada tiga tahapan pelarangan atau mengharamkan sesuatu. Pertama, bahwa arak itu ada manfaatnya walaupun sedikit. Mengakui Al-Quran itu. Ya, Al-Quran mengakui arak itu ada manfaatnya. Cuman sedikit. Saking sedikitnya tidak kelihatan manfaat. Satu yang pasti, liduroriha fil aqli wal jismi wal mali. Bahwa arak itu akan memberikan efek baik dari akalnya. Ya, orang yang minum arak pasti mabuk, akalnya nggak kekontrol. Wal jismi, jisimnya, tubuhnya, badannya, ya mesti ya usus pada perampang dan lain sebagainya karena terlalu banyak mengkonsumsi alkohol. Wal mali, ya tentu bandane kan. Orang mabuk mana bisa kerja. Pada saat mabuk mana mungkin kerja dan lain sebagainya. Walhasil bahwa yang demikian itu adalah merugikan. Untuk ringkasan nggak usah dibaca ya, karena ringkasan itu cuma mengulas kejadian yang kita sudah sampaikan. As-saniyatur rabi'atu minal hijrah. Fi sanatir rabi'ati minal hijrati hadasat ghazwat Bani Nadir. Ing dalem tahun kang kaping 3 minal hijrati saking hijrah hadaya terjadi apa ghazwatu Bani Nadir, perang Bani Nadir. Wa ghazwatu Dzatir Riqa dan perang Dzatir Riqa. Wa ghazwatu Badril akhir dan perang Badar yang terakhir. Walam yakun fiha, walam yakun hale ora ono
fiha ing dalam tahun fiha ing dalam Ghazwatu Bani Nadir wa Ghazwatu Tatriqa wa Ghazwatul Badril Akhir. Apa harbun peperangan illa fi Bani Nadir angin ing dalam perang Bani Nadir. Banu Nadir utawi Banu Nadir, apa itu Bani Nadir dan siapa Banu Nadir itu? Qabilatun, yaitu qabilah minal Yahudi Madinah. Qabilah dari orang Yahudi Madinah. Banu Nadir itu adalah kabilah orang Yahudi yang hidup di tanah Madinah. Bisa dari Aus, bisa dari Khazraj. Kanat ana apa? Kanat ana iku bainakum ing dalam antarane qabilah wa bainal muslimina ing dalam antarane pira-pira muslim. Dan apa pira-pira perjanjian yu'aminu hale ngamanake sapa kullukum sapa apa kullun sewiji-wiji minukum kang tetap saking qabilah lan muslimin al-akhir kamar qadima rawuh ilaihim marang Banu Nadir sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'aba'anti ashabi ing dalam sertane sebagiannya pira-pira sahabat Nabi. Fattafaqa mangka sepakat sapa jama'atun golongan minhum kang tetap saking Bani Nadir ala qatlihi ing atase mateni Rasul. Mereka sepakat ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'alima mangka weruh ngerti sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam bidzalika kelawan mengkonon kesepakatan jamaah untuk membunuh Nabi. Jadi Nabi itu diberitahu bahwa Nabi akan dibunuh. Fa kharajat mangka metel sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam min indihi. Kang tetep saking sandinge Banu Nadir wa tabi'alan anut hu ing Rasul sapa ashabuhu. Pira-pira sahabat Nabi. Sumar salam mangka nuli ngutus ilaihim marang Sumar salam mangka ngutus sapa Rasul ilaihim marang Banu Nadir ya'muruhu. Hale merintah sapa Rasul hum ing Banu Nadir bil khuruji. Kalawan metu sapa Bani Nadir minal baladi saking pira-pira negarane Nabi. Fa'atau mangka pada patuh sapa Banu Nadir sumam tanau mangka pada bangkang sapa Banu Nadir. Fahasara mangka ngepung ing Bani Nadir sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta sa'alu sehingga yawun sapa Banu Nadir ing Rasul al-khuruja ing metu. Fa'adina mangkang idini sapa Rasulullah marang Banu Nadir wa kharajulan pada metu sapa Banu Nadir bi amwalihim kelawan gowo kabeh bondone wanisaihim lan bojone Banu Nadir. Wa waladim lan anak-anake kabeh. Wa ma yastati'una lan sing iso ga digawa kabeh. Hamlahu ing tunggangan alal ibli ing atase unta. Illa alatil harbi angin alat perang. Di tahun yang keempat ini terjadi beberapa peristiwa perang Banu Nadir. Ada 3 peperangan dalam tahun keempat, yaitu Banu Nadir, Tatriqa, perang Badar akhir. Tetapi semua itu tidak sampai terjadi pertempuran kecuali perang Banu Nadir. Di mana Banu Nadir adalah satu golongan orang Yahudi di Madinah yang mana mereka itu mengadakan perjanjian dengan orang-orang Islam bahwa yang satu fisik tidak akan menyerang pada yang lain, akan tetapi mereka itu melanggar satu perintah. Gitu loh. Mereka mengkoyak dan lain sebagainya. Ya, walhasil bahwa perjanjian-perjanjian yang pernah disampaikan oleh Nabi saat Nabi menguasai kota Madinah, siapapun boleh hidup di negara Rasul di Madinah tersebut selama tidak melakukan kejahatan. Wis pokoke urip sing bareng. Adapun
agama, keyakinan, dan lain sebagainya, lakum dinukum waliyadin. Kamu dengan keyakinanmu, kita dengan keyakinanku. Wis ngono. Walhasil bahwa Aus, Khosraj, dan lain sebagainya banyak sekali kabilah-kabilah baik Nasrani maupun Yahudi yang tinggal di kota Madinah pada saat itu banyak sekali, dan mereka mensetujui perjanjian Rasul. Satu di antara itu adalah Banu Nazir mengingkari, ya, maka didatangi mereka oleh Rasul. Di mana seketika Rasul berkunjung kepada mereka beserta para sahabatnya, ketika diketahui kedatangan beliau, maka beberapa orang dari mereka merundingkan bagaimana kalau nanti Muhammad ke sini, kita bunuh saja. Ya. Sehingga ketika pemimpin mereka mati, maka mereka pasti akan down. Kita bantai semuanya. Nabi, malaikat Jibril ngasih tahu kau akan dibunuh, maka apa? Nabi cepat-cepat keluar dari tempat tersebut di tengah-tengah kaum Bani Nazir tersebut. Nah, tentu dengan diikuti para sahabatnya. Lalu Rasul mengirimkan beberapa orang sahabatnya untuk mengusir mereka. Karena perjanjiannya begini, kalau kalian tidak atau kalian mengingkari perjanjian ini, silakan kalian keluar dari tanah ini, dari negara ini, gitu loh. Itu perjanjiannya, dan mereka sepakati, gitu loh. Akhirnya mereka diusir oleh sahabat-sahabat Rasul. Mula-mula mereka ya nunut, tapi mereka kemudian menentang. Terakhir, maka Rasul karena awalnya mereka nurut, terus nentang, artinya mereka berani gitu, mengadakan ayo nek wani-wani ngono lho maksudnya. Perang yo perang ngono lho. Akhirnya Rasul tahu tersebut, yang awalnya mereka nurut mau pergi, akhirnya yo Rasul ya marah, kepung. Akhirnya dikepung tuh Bani Nazir. Ya. Mereka dikepung, setelah dikepung, mereka merasa ciut nyali, tahu bahwa dia tidak akan pernah menang. Akhirnya mereka pun minta untuk keluar. Nah, Rasul mengizinkan, silakan keluar. Silakan bawa apa saja yang bisa dimuat di ontaknya. Seluruh harta kalian silakan bawa. Anak, istri, harta silakan kalian bawa. Karena Nabi itu bukan perampok, Bu. Ya. Ini yang sering sekali orang itu memandang Islam suka merampas harta, perampasan perang. Tidak ada bedanya mereka itu perampok. Banyak orang yang meneliti dari sisi falsafahnya, dari sisi sejarahnya, orang-orang yang notabene memang tidak senang dengan Islam menganggap Nabi itu bak seorang perampok. Perang, setelah perang menang diambil semua harta rampasannya. Ya. Semua harta benda yang di perperangan itu diambil semuanya. Nah, ini kacau, Bu. Ada orang yang pernah menanyakan itu, kenapa? Kok seakan-akan Nabi itu ngerampok? Oh, ya nggak seperti itu juga. Sekarang begini, andai kata kita itu dirampok sama orang. Lalu setelah kita kalahkan, kita sama-sama bawa senjata misalkan, rampoknya nggawa pedang,
kita pun gawak samurai misalnya. Lalu kita berantem. Dia mau ngambil mobil kita, harta kita, emas kita, uang kita di rumah. Ketahuan. Kita berantem sama perampok tersebut. Tangting, 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 kita menang. Setelah kita menang, apakah pedang itu kita kembalikan sama perampok itu? Oh, bisa buat lawan kita lagi kalau kayak gitu. Jadi bukan maksud Rasul itu merampas seluruh pedangnya, baju besinya, kudanya, terus bahan makanan yang mereka bawa. Itu tidak lain untuk agar mereka tidak melawan kita lagi. Gitu loh. Ya kan boleh-boleh saja. Misalkan kita itu terlalu santun seperti Nabi Isa, misalkan Nabi Isa kan tidak boleh kalau disakiti, menyakiti, balik tidak boleh sama sekali. Ditempelan pipi kiri, dikasih pipi kanan, kan ajaran Nabi Isa. Bukannya Nabi orang melu-melu ajaran itu kan. Artinya apa? Artinya bahwa kalaulah bahan makanan yang mereka bawa pada saat perang kita kembalikan lagi, lalu mereka makan, mereka punya kekuatan lagi, punya power lagi, bisa perang lagi, nengono carane. Lalu harta rampasan, baik pedangnya kita kembalikan lagi, bisa ngelawan kita lagi. Baju besinya kita kembalikan lagi, bisa ngelawan lagi. Tidak lain dan tidak bukan agar mereka tidak melawan kita lagi gitu loh. Jadi dirampas semuanya. Ini yang terjadi di perang Bani Nadir. Terjadi satu pembangkangan oleh Bani Nadir sehingga mereka dikepung oleh Nabi. Mereka ciut nyalinya, mereka minta izin sama Nabi untuk keluar dari negara Madinah. Silakan kalian keluar. Dengan aman. Tanpa ada pun satu tetes darah yang mengalir. Akhirnya mereka itu keluar, anaknya dibawa, istrinya dibawa, hartanya dibawa. Kecuali, ya, cuma satu yang dilarang oleh Nabi agar tidak dibawa. Apa itu? Alat perang. Nah, alat perang tidak boleh dibawa. Akhirnya alat perang tersebut diram. Qadima ilaihim. Udah ya. Oke. Hadasat. Kita lanjut. Pesanatir Rabi. Yang dalam tahun kang kaping papat. Tahun keempat dari hijrah. Nazalat temurun sahabat Jibril, malaikat Jibril fi qasbati dzatir riqa. Ing dalam perang dzatir riqa. Bi salatil khauf kelawan salat khauf, salat yang dalam keadaan takut. Karena dalam keadaan perang, Bu, kita disuruh salat. Perang masuk salat, masih perang maka harus salat. Tetap salat, Bu, walaupun perang tetap salat. Itu dinamakan salatul khauf. Wa fi hadhihi ghazwah. Lan ing dalam iki perang dzatir riqa aidan khale meneh nazalat temurun rukhsatul tayamum. Keringanan untuk bertayamum. Wa fi hadhihi sanatil ing dalam iki tahun tuwfiyat kapundhut sapa Zainab zaujur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zainab kapundhut tahun ketiga dinikah, tahun keempat meninggal. Wa Abu Salamah lan Abu Salamah ibnu ummatihi lan Abu Salamah yaiku putrane bibine Nabi alaihi salatu wasalam. Wa huwa khali utawi Abu Salamah iku dulure Rasul minar rodha' saking sesuson. Jadi Nabi waktu lahir dari Bunda Siti Aminah, Bunda Aminah punya saudara perempuan lalu disusui. Yang kebetulan ya
kebetulan bibinya juga sedang melahirkan, yaitu Abu Salam. Wa fiha wulidal Hasan, dan pada tahun tersebut lahirnya Husain ibn Ali. Hasan lahir tahun ketiga, Husain tahun keempat. Wa fiha lan ing dalam tahun iki amara merintah sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam Said bin Sabit, ing dalam Said bin Sabit anta'allama kelawan yentah belajar sapa Said kitab al-Yahud ing tulisannya orang-orang Yahudi. Said bin Sabit disuruh untuk belajar tulisannya orang-orang Yahudi. Liya ketuba depan yentah nyurati sapa Said lahu karena Rasul ilaihim marang Yahudi. Wa yaqra'alan maca sapa Said karena lahu karena Rasul ma ing surat yaktubu kang padang ngirimake sapa Yahudi ilahi marang Rasul. Dan pada saat itu Rasul pada tahun yang sama, di tahun yang keempat itu Rasul menyuruh Said bin Sabit untuk belajar tulisannya orang-orang Yahudi. Sehingga setelah itu Rasul saling surat menyurat sama orang-orang Yahudi. Ulas. Abu Salamah. Khuswa tertadiriko fi sholatil khauf. Itu sudah apa namanya, sudah paham. Dalam keadaan apapun kita tetap harus melaksanakan kewajiban, bahkan dalam sholat. Artinya ada sholatul khauf. Ya. Jadi gini, apa namanya, dalam sholat sistem perang itu ada 2 shaf misalkan, atau 3 shaf misalkan. Maka yang pertama itu mengikuti imam. Imam ruku, shaf pertama ruku. Shaf kedua jangan ruku. Paham? Sehingga dia memantau barangkali ada musuh yang menyerang. Ketika i'tidal ini ruku. Pokoknya diseling satu. Tujuannya untuk saling menjaga, saling mengawasi. Ketika ini sujud, ini masih berdiri. Ketika dia bangun dari sujud, duduk di antara sujud, yang ini sujud. Artinya pengawasan tetap ada. Itu hanya terjadi pada sholatul khauf. Nggak boleh. Ya. Nggak boleh jenengan dalam keadaan normal tidak terjadi sesuatu, jenengan sholat mengikuti ini, batal. Batal. Fi hadis sanati, tufiya Zainab, zauj Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Abu Salamah. Wa wahu min ar-radu. Wa fiha tasawwaja Rasul alaihi salatu wasallam Ummu Salamah. Abu Salamah ini adalah anak dari bibi Nabi. Dia juga menjadi saudara Nabi sesuson. Dia orang pertama yang imannya luar biasa. Dia orang yang beriman kepada Nabi. Abu Salamah itu luar biasa taatnya. Menikahlah dia dengan seorang yang namanya Hindun. Tapi bukan Hindun istri Sofyan. Menikah, sama-sama beriman dua orang ini. Akibat dari perang Badar yang terakhir, beliau wafat. Abu Salamah ini meninggal.
Abu Salamah ini meninggal, istrinya dinikah sama Nabi. Ya, istrinya dinikah Nabi. Perlu dicatat, Ummu Salamah ini atau Hindun ini adalah istri yang paling taat, yang paling baik, yang paling cerdas, pernah berkontribusi memberikan satu apa namanya, apa sih ya? Ya Allah Gusti Pengarang. Saat Nabi lagi bingung ngasih solusi, ya Allah, mau ngomong solusi kok susah banget. Yang pernah berkontribusi memberikan solusi kepada Nabi saat perjanjian perang Hudaybiyah. Kita masih ingat dong, pelajaran dulu pernah kita bahas tentang perjanjian Hudaybiyah, di mana orang Islam selama 1 tahun tidak boleh masuk ke ke Mekah. Lalu kan karena mereka sudah berikhram, niatnya mau umroh, tapi ternyata tidak terjadi, dicegat, bikin satu perjanjian yang mana Hudaybiyah itu menurut orang Islam itu, apalagi Umar pada saat itu marah luar biasa. Ya, Umar itu marahnya luar biasa, Bu. Karena nggak sampai ke Mekah, gitu loh. Karena perjanjian Hudaybiyah yang menurut orang-orang seperti Umar, Abu Bakar ini enggak menguntungkan sama sekali. Yang diuntungkan malah kaum kafir Quraisy pada saat itu, musyrikah Quraisy pada saat itu, orang-orang musyrik yang diuntungkan. Karena perjanjiannya gini, Islam itu tidak boleh menyebarkan ajaran, ya kan? Nggak boleh ngajak kaum musyrikin untuk memeluk Islam. Tapi kalau ada orang yang sudah masuk Islam pengen kembali ke agama nenek moyang mereka, tidak boleh dilarang orang Islam, harus dikembalikan. Kan sangat tidak menguntungkan sekali. Oh, tapi sudahlah itu. Sebentar kok. Waktunya ada pora ini. Saya persingkat saja ceritanya. Awal hasil bahwa karena beliau Rasul dan para sahabatnya sudah pakai ihram, sudah siap untuk berkorban, akhirnya begini. Rasul memerintahkan, ya sudah, kalian menyembelih korban dan mencukur rambut kalian. Ya kan? Karena mereka itu mau melaksanakan haji pada saat itu. Sampai 3 kali Rasul memerintahkan itu, tidak ada satupun sahabat yang bergeming, Bu. Tidak ada pun satu sahabat. Akhirnya beliau duduk. Di antara duduk itu ada Ummu Salamah, ada Abu Salamah. Kata Ummu Salamah begini, Bu. Sudahlah, gini saja. Jenengan Rasul keluar dari sini, lalu lakukan apa yang jenengan perintahkan. Kurban, potong rambut. Ini usulan dari Ummu Salamah, Bu. Usulan dari Ummu Salamah. Akhirnya Rasul itu melakukan apa yang diusulkan oleh, sehingga ketika Nabi melakukan itu, masa para sahabat nggak mungkin tidak melakukan dong, wong Nabi yang ngelakoni ngono. Karena janggal, Bu. Sahabat-sahabat itu janggal. Buat apa kita nyembelih kurban dan memotong rambut, wong kita belum tawaf, gitu loh maksudnya. Tapi ini perintah Nabi. Kadang-kadang sahabat yang beling-beling, apalagi kekecewaan mereka juga terjadinya perang Hudaybiyah. Terjadinya perjanjian Hudaybiyah tersebut, mereka sangat kecewa. Bahkan Umar pernah menanyakan satu pertanyaan yang di luar nalar. Nabi, jenengan sih dadi nabi ora sih jane? Karena perjanjian Hudaybiyah itu keluar nakal, Umar itu keluar. Sajane jenengan sih nabi dudu toh. Kok begini banget gitu loh. Bikin satu perjanjian
kemudian yang merugikan umat Islam menguntungkan kaum musyrikin. Apa saja nih jengkelnya Umar, kecewanya Umar itu bukan karena perjanjian Hudaybiyah tersebut, Bu. Bukan sama sekali, nggak ada hubungannya. Yang bikin Umar jengkel, wis kangen karo mbok nom ning Mekah, Bu. Ingat, Umar itu punya beberapa istri. Dan ada satu istri yang paling dicintai ditinggal di Mekah. Yang harusnya perjalanan ini ngeloni mbok nom ora gak jadi, Bu. Itu yang bikin Umar itu kecewa luar biasa. Makanya ya soleh. Ning sesoleh-solehnya ya tetap ini belingnya, Bu. Ya. Tetap ini belingnya. Mantan preman Umar ya. Jadi ya rodong beling-beling sidik menung. Tapi ya enggak, it's okay, no problem gitu loh. Sehingga dari pertanyaan keluar itu meyakinkan hati-hati para sahabat pada saat itu, ya aku tetap Rasul. Kan barokah yang belingnya Umar punya pertanyaan, jangan jenengan Nabi dudu sih? Masih Nabi bukan gitu loh maksudnya. Tapi kan dengan tegas Nabi mengatakan, ya saya tetap masih Nabi. Nah, itu menjadi satu kekuatan iman lagi untuk mereka kan. Selesai, kembali kepada Ummu Salamah. Abu Salamah, ya, suaminya ini, itu saling mencintai, Bu. Saking taatnya Ummu Salamah ini pada suaminya, Abu Salamah ini, pernah melakukan satu perjanjian. Wahai suamiku tercinta, sungguh aku pernah mendengar Rasulullah menyampaikan satu kalimat, di mana ketika seorang istri ditinggal suaminya, meninggal dunia, lalu tidak menikah lagi, maka perempuan tersebut akan masuk surga. Iwamit yang suaminya meninggal, ditinggal, ya, bukan cerai. Yang meninggal, bukan cerai loh ya. Saya garis bawahi. Janda yang ditinggal mati suaminya, bukan janda ditinggal pergi suaminya. Saya ulangi, siapapun perempuan yang ditinggal mati suaminya, dia menjanda lalu tidak menikah lagi, maka dia akan masuk surga dipertemukan kembali dengan suaminya. Kalau ditinggal selingkuh, Pak? Orang jadi. Bahkan kalau punya kalau duda nggak ada. Nggak ada anjuran seorang laki-laki tidak menikah lagi. Itu tidak ada. Kenapa? Karena garis keturunan itu ada pada diri seorang laki-laki, Bu. Makanya seorang laki-laki harus nikah lagi. Gitu loh. Untuk memperbanyak umat Nabi. Karena Nabi nanti akan berbangga-bangga terhadap umat-umat yang lain. Dengan nabi-nabi yang lain mereka akan pede-pedean. Ayo, akan umatnya umatku karo umatmu akan di. Makin banyak memperbanyak umat Nabi, maka itu sunnah Nabi. Makanya Bu, lihat, kiai-kiai dulu nggak ada yang ikut kabir, Bu. Mesti anaknya, Bu. Karena sunnah. Tanah kahu, tanah salu, fa inni mukassiruk bikum al-umama. Itu hadisnya Nabi, Bu. Nikahlah kalian, beranak cucu kalian yang banyak supaya saya bangga di hadapan Allah sama nabi-nabi yang terdahulu. Itu keinginan Nabi. Kalian kan khawatir nanti anaknya nggak bisa sekolah, nanti anaknya nggak bisa makan, terlalu banyak, ekonomi kita kurang dan lain sebagainya kan. Ya itu kita sudah terkontaminasi dengan hukum kapitalis gitu loh. Otak kita itu sudah dicuci otaknya dengan dengan hukum kapitalis. Muslim dah, Bu. Wis nganak sing akeh. Urusan rezeki Allah. Bukan urusanmu rezeki itu urusan Allah. Tapi kan nanti khawatir, itu kekhawatiranmu. Nah, kalau kita beriman kepada Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, itu perintahnya. Ya, dan itu janji Allah, la khaufun alaihim wa lahum
yahzanun, tidak akan pernah merasa khawatir, wedi, takut, macam-macam. Kapan duwe urip mesti ana rezeki, titik. Tidak mungkin Allah tidak memberikan rezeki sama makhluk hidup. Bayangkan, ya, semut yang ada di dalam batu. Sebagaimana dulu Nabi Musa itu pernah, ya Rasul, bagaimana engkau memberikan makan? Cara memberimu makan terhadap makhlukmu. Kau ingin tahu? Iya, pecahkan batu itu. Dipecah, wah! Terjadi 7 lapis, Bu. 7 lapis, 7 kali hantaman, baru di situ ada seekor semut yang makan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sudahlah, kalau untuk rezeki Allah urusannya. Kembali kepada saya. Tapi dengan tegas karena Abu Salama. Abu Salama juga seorang laki-laki yang soleh. Jangan. Ya. Kata Abu Salama, jangan. Setelah aku meninggal kau harus nikah lagi. Ya tuh. Ini 2 orang yang sama-sama punya iman yang luar biasa. Sama-sama ahli ilmu, ahli ibadah. Ummu Salamah berjanji tidak akan menikah setelah suaminya meninggal. Tapi suaminya berpesan agar istrinya menikah lagi setelah meninggal. Kata istrinya, tidak ada laki-laki yang lebih baik kecuali engkau. Lalu Abu Salamah mengatakan, tidak ada laki-laki yang lebih baik. Siapa itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi. Bayangkan, Bu. Maka ketika suaminya meninggal, Ummu Salamah sowan kepada Nabi, lalu diajarkan Nabi satu doa. Minta ampun kepada Allah dan untuk suamimu. Yang kedua, minta yang baik, yang terbaik, diganti yang lebih baik. Turun ayat. Perintah dari Allah untuk menikahi Ummu Salamah. Bayangkan, wafat suaminya, berpesan suaminya, padahal etikatnya istri tidak mau nikah lagi. Karena pengen masuk surga bersama suami nanti di surga. Tapi suami yang soleh, jangan, kamu harus punya keturunan. Dari laki-laki yang baik, kata suaminya. Apakah ada orang yang lebih baik dari engkau, wahai suamiku? Ada. Ternyata itu adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, menikahlah. Karena langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, apa rahasianya? Kenapa Rasul harus menikahi Ummu Salamah? Hindun ini, Bu, itu adalah satu keturunan punya bani dan bani yang punya kemuliaan. Artinya bahwa dia itu keturunan orang terpandang. Yang perlu menjadi catatan adalah seluruh keturunan Bani Ummu Salamah ini tidak senang terhadap Rasul. Ini yang perlu menjadi catatan. Ummu Salamah ini dari bangsa Quraisy. Punya satu koloni yang terpandang, yang terpelajar, yang hebat lah gampangannya. Tapi keluarganya kebanyakan tidak suka sama Nabi. Maka Allah pengen Nabi menikahi Ummu Salamah ini untuk menyelamatkan. Satu, agar keluarga Ummu Salamah itu bisa menerima kehadiran Nabi.
bagaimanapun anak perempuan mereka dinikahi oleh Nabi. Tidak ditinggal mati begitu saja suaminya lalu ditelantarkan sama Nabi. Karena meninggalnya Abu Salamah itu di perang gitu loh. Satu. Yang kedua untuk menghibur Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah sedikit terhibur gitu loh. Karena saking mencintai suaminya, Bu. Ummu Salamah itu saking cintanya kepada suaminya. Luar biasa cintanya. Takut imannya goyah. Sehingga Nabi yang menikahi. Bayangkan dapat Nabi. Wong cinta dengan suaminya tidak boleh lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sekarang yang ternyata dicintai adalah Rasulnya sendiri. Yang yang memperistri adalah Rasul sendiri gitu loh. Makanya bunga luar biasa. Keluarganya pun memandang baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat sini dakwah dengan keluarganya lebih mudah. Itu yang perlu menjadi catatan. Wa fiha wulidal Hasan bin Husain bin Ali, dan tahun itu dan tahun itu terlahir pula Husain, adik dari Hasan yang nanti di Karbala dipenggal lehernya. Husain itu dipenggal, Bu, lehernya, dijadikan mainan. Kepalanya itu dijadikan mainan di Karbala itu oleh anaknya Muawiyah. Nanti, tapi itu ceritanya pasti ada, tidak mungkin tidak. Wafiyah Marok dan Zaid bin Sabit ini, ya, Zaid bin Sabit itu orang cerdas, Bu. Salah satu kata wahyi Rasulullah, ya, satu di antara kemarin kita sudah bahas Muawiyah bagian dari orang yang mencatat wahyu Rasul, ya kan? Muawiyah. Salah satunya Zaid bin Sabit. Ya, Zaid bin Sabit disuruh untuk belajar nulis tulisannya orang Yahudi, sehingga terjadilah diplomasi antara Muslim dengan Yahudi. Makanya, Bu, kita itu jangan pernah merasa janggal. Masih ingat cibiran yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang pada orang NU pada saat itu, di mana Kiai Haji Said Akil Siraj pada saat itu duduk bareng dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, termasuk orang Syiah di dalamnya, sehingga dianggap beliau itu pro dengan Syiah, beliau itu dianggap orang Syiah dan seterusnya dan seterusnya. Tidak seperti itu, gitu loh. Rasul bagaimana melakukan diplomasi dengan orang Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya. Kita itu punya hutang jasa terhadap Yahudi, Bu. Islam punya hutang jasa besar terhadap orang Yahudi. Kenapa? Karena yang mengimani pertama kali Nabi adalah Rasul adalah orang Yahudi dan Nasrani. Ya, Rahib Bukhairah itu orang-orang, dan mereka itu mengimani Rasul itu adalah seorang Nabi. Al-Quran itu banyak turun melalui 2 menit lagi. Melakukan perdebatan. Dari perdebatan itu muncullah satu kesepakatan bahwa ketika kita menggunakan atau ketika kita sedang berbicara, sedang argumentasi, maka harus dengan ilmu. Jangan pakai nafsu. Banyakan kita itu kalau kita lagi
debat dan lain sebagainya, itu cuma hawa nafsu mereka semata. Dan itu tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalaupun harus wajadilhum billati iya ahsan. Kalaupun harus berdebat dengan cara yang ihsan, dengan cara yang terbaik, lewat data, lewat pengetahuan, lewat ilmu, lewat ais, macam-macam. Yang penting jangan lewat hawa nafsu. Inilah terjadi di tahun keempat, yaitu Nabi menikahi Ummu Salamah, Husain itu lahir, terjadi perang Bani Nadir, dimenangkan oleh Rasul. Mereka pun disuruh keluar dari pemerintahan Rasul, nggak tahu mereka itu mau entah kemana. Yang penting Rasul tidak memerangi mereka, tidak mengucurkan darah mereka. Karena mereka yang mengkhianati perjanjian tersebut, maka mereka harus keluar dari tanah yang dipimpin oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui cerita ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa perang yang diadakan Nabi bukan untuk keheroikan, bukan untuk kehebatan, bukan untuk apa-apa, melainkan cuma untuk keamanan semata. Bagaimana Rasul mengamankan negaranya, bagaimana Rasul ingin mensejahterakan umatnya. Karena di dalam bumi Rasul di sana pun bukan hanya orang mukmin, tapi juga ada orang Yahudi, orang Nasrani, orang macam-macam di sana, duduk rukun, gotong royong, sama-sama membangun negara. Selama mereka taat dengan patuh atas perjanjian yang mereka sepakati, maka mereka aman melakukan apapun. Mudah-mudahan dapat kita ambil hikmah di balik cerita ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina habibina syafiina karimina tukhna walana Muhammad wa sallim wa radda barakatuh ala kulli sahabati rasulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakiran sudah ya rabbana lakal hamdu kama Allahumma natim ahwalana wa khawfna min al-faqr wa asimna min al-bala wal wa ta'un wa min syar'at wa syayatin wa nafs al-ammarah bisu. Allahumma yassir lana al-intiqam bi jami'i wa hasb muradana bil khair. Allahumma ba'inna min ash-shururi wal isyan. Allahumma wa tarki ash-shaqwa wa su'il qada wa shamatati al-'adayya muhawwil al-hawli wal ahwal hawwil حال الأحسان حال. اللهم يا كسر النوى مالك الجمع الأفعال وفقنا للنية والخير في جميع الأحوال. اللهم سلمنا وسلم لنا ولا تسلم وقت النصر إيماننا ولا تسلم علينا ما لا يخاف ولا يرحم خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami sampaikan terima kasih pada Ustadz Alam Maulana Ibrahim. Belum Bu Aminah. Ya, dengar di tempat saya, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Aminah. Ya, kami sampaikan terima kasih pada Ustadz Alam Maulana Ibrahim yang sudah menyampaikan kajian kitab Khulasatul Nurul Yakin tadi. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita pahami bahwa perjuangan Kanjeng Nabi dalam menegakkan risalah pada zaman jahiliyah itu tidak mudah. Maka dari
itu, mari kita jalankan apa yang beliau ajarkan dan kita jauhi apa yang beliau larang. Sekali lagi terima kasih pada Al-Ustadz. Semoga beliau selalu diberi kesehatan dan juga kesempatan untuk terus membersamai kita untuk membaik bersama. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, acara kita pada hari ini sudah berjalan dengan lancar. Mari kita sempurnakan dengan membaca doa akhir majelis bersama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan mari kita menghaturkan salam kepada Abah Ustadz Alan Maulana Ibrahim untuk beliau melanjutkan aktivitasnya kembali. Enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Abah.